Hai semua, ketemu lagi dengan Bu Ayu di pelajaran Matematika Wajib. Pada video ini kita akan membahas materi tentang program linier, di mana yang pertama kita bahas adalah tentang penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sebelum kita masuk ke materi, silakan kalian baca kompetensi dasarnya di sini ada 1. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensinya ada 2. Yang pertama, mendeskripsikan konsep sistem pertidaksamaan linier dua variabel, dan yang kedua, menentukan daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya bisa kalian baca. Kemudian, materi yang pertama, pertidaksamaan linier dua variabel. Pertidaksamaan linier adalah suatu pertidaksamaan yang memuat variabel-variabel yang berpangkat 1. Ingat, linier dia berpangkat 1. Suatu pertidaksamaan disebut sebagai pertidaksamaan linier dua variabel jika pertidaksamaan tersebut memuat dua variabel dan masing-masing variabel tersebut berderajat 1 atau berpangkat 1. Bentuk umum pertidaksamaan linier dua variabel adalah AX tambah BY bintang C. Bintang ini maksudnya apa? Bintang ini adalah tanda ketaksamaan, di mana tanda ketaksamaan itu ada 4. Yang pertama lebih kecil dari, kemudian yang kedua lebih kecil atau sama dengan, yang ketiga lebih besar, yang keempat lebih besar atau sama dengan, di mana A, B, C adalah anggota bilangan real, kemudian A dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linier dua variabel merupakan himpunan pasangan bilangan X, Y yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Biasanya, himpunan penyelesaiannya tersebut ditampilkan dalam bentuk grafik yang digambarkan pada bidang kartesius. Langkah-langkah membuat grafiknya, yang pertama, buat grafik garis AX ditambah BY sama dengan C dengan cara menentukan titik potong garis AX ditambah BY sama dengan C pada sumbu X dan pada sumbu Y. Kemudian tarik garis lurus yang melalui kedua titik tersebut. Selanjutnya, kalian lakukan uji titik. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengambil sembarang titik uji P yang terletak di luar garis AX tambah BY sama dengan C. Kemudian, hitunglah nilai AX1 ditambah BY1. Jadi, X yang ada di sini dan Y yang ada di sini diganti dengan X1 dan Y1. Kemudian, bandingkan nilai AX1 ditambah BY1 dengan nilai C. Jika AX1 ditambah BY1 lebih kecil atau sama dengan C, maka bagian belahan bidang yang memuat titik P X1, Y1 ditetapkan sebagai daerah himpunan penyelesaian dari AX ditambah BY lebih kecil atau sama dengan C. Tapi jika AX1 ditambah BY1 lebih besar atau sama dengan C, maka belahan bidang yang memuat titik P merupakan daerah himpunan penyelesaian dari AX ditambah BY lebih besar atau sama dengan C. Agar lebih jelas, kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Kalian perhatikan di sini. Gambarlah grafik himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel X ditambah 2Y lebih besar atau sama dengan 4 dengan X dan Y-nya adalah anggota bilangan real. Pertama, kalian tentukan dulu garis X ditambah 2Y sama dengan 4 dengan cara menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y.
Titik potong dengan sumbu X syaratnya itu adalah Y sama dengan 0. Sehingga tadi persamaannya adalah X ditambah 2Y sama dengan 4. Karena Y sama dengan 0, maka Y yang ada di sini diganti dengan 0. Jadinya X ditambah 2 kali 0 sama dengan 4. 2 dikali 0 hasilnya 0. Sehingga X ditambah 0 sama dengan 4. Berarti X-nya sama dengan 4. Sehingga titik potong dengan sumbu X-nya adalah 4,0. X-nya 4, Y-nya 0. Kemudian yang kedua, titik potong dengan sumbu Y. Dengan sumbu Y. Syaratnya adalah X sama dengan 0. Jadi X ditambah 2Y sama dengan 4. Karena X-nya sama dengan 0, maka di sini diganti 0 ditambah 2Y sama dengan 4. 0 ditambah 2Y hasilnya tetap 2Y sama dengan 4. Sehingga untuk mencari nilai Y, maka jadinya 4 dibagi 2. Sehingga diperoleh Y sama dengan 2. Jadi titik potongnya itu adalah 0,2. X-nya 0, Y-nya 2. Selanjutnya, ini titik 0,2 ada di sini. Kemudian titik 4,0 ada di sini. Sehingga diperoleh garisnya seperti ini, dihubungkan garisnya, kemudian baru tentukan titik ujinya. Titik ujinya, pilih salah satu titik di luar garis ini. Maka misalnya dipilih titik yang ada di sini, yaitu titik 0,0. Titik 0,0 berarti X-nya 0, kemudian Y-nya juga 0. Masukkan ke pertidaksamaannya, X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 4, maka X-nya diganti 0, kemudian Y-nya juga diganti 0, lebih besar sama dengan 4. 0 ditambah 2 kali 0 juga 0, hasilnya adalah 0. 0 lebih besar sama dengan 4. 0 lebih besar atau sama dengan 4, dia bernilai salah. Karena harusnya 0 lebih kecil atau sama dengan 4. Nah, untuk membedakan daerah yang benar dengan daerah yang salah, maka arsir salah satunya. Daerah yang salah adalah yang ada 0-nya, berarti yang di bawah ini adalah salah, berarti yang di atas dia benar. Sehingga misalnya di sini yang kita arsir adalah daerah yang benar, maka daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah daerah yang diarsir, karena yang benar adalah yang diarsir, sehingga himpunan penyelesaiannya ada di sini. Itu untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, tentukan pertidaksamaan linear dua variabel yang memenuhi daerah yang diarsir berikut. Perhatikan di sini, daerah yang diarsir itu adalah daerah yang di bawah garis yang memuat 0,0. Yang diarsir adalah himpunan penyelesaiannya. Sehingga untuk menentukan pertidaksamaannya, kita buat dulu persamaan garisnya ini. Di sana ada dua titik, yaitu titik min 2,7 dan titik 4,0. Ini titik 4,0, ini min 2,7. Menentukan persamaan garis.
Rumusnya itu adalah Y dikurang Y2 per X dikurang X2 sama dengan Y1 dikurang Y2 per X1 dikurang X2. Di sini Y dikurang Y2-nya 0 per X dikurang X2-nya 4 sama dengan Y1-nya 7 dikurang 0 per X1-nya min 2 dikurang 4. Sehingga Y dikurang 0 hasilnya Y, X dikurang 4 tetap X kurang 4. Kemudian 7 dikurang 0 hasilnya 7, min 2 dikurang min 4 hasilnya min 6. Sehingga diperoleh kalikan silang jadinya min 6Y sama dengan 7X dikurang 4. 7 dikali X kurang 4. Sehingga diperoleh min 6Y sama dengan 7X, karena 7 dikali X hasilnya 7X, 7 dikali min 4 hasilnya min 28. Atau bisa ditulis 28 sama dengan 7X ditambah 6Y, atau dibalik 6Y ditambah 7X ditambah 6Y sama dengan 28. Nah, sekarang kita pakai titik ujinya adalah 0,0. Dia 0,0 berarti bernilai benar karena dia masuk di daerah penyelesaian. Sehingga kita buat 7X ditambah 6Y sama dengan 7 dikali 0 ditambah 6 dikali 0. Ini hasilnya adalah 0. 0 dengan 28 bandingkan 0 dengan 28. 0 lebih kecil atau lebih besar dari 28? 0 lebih kecil dari 28. Kemudian lihat di sini garisnya itu adalah garis putus-putus. Jika garis putus-putus, maka di sini tandanya tidak pakai sama dengan, karena berarti semua titik yang ada di garis ini bukan himpunan penyelesaian. Kalau dia pakai sama dengan, maka semua titik yang ada di garis ini adalah masuk di himpunan penyelesaian. Sehingga pertidaksamaan linearnya itu adalah (7X ditambah 6Y lebih kecil dari 28). Ini adalah pertidaksamaan linear yang diminta. Selanjutnya, ini adalah latihan soalnya, ada 4 soal, silahkan kalian coba kerjakan. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Sistem pertidaksamaan linear 2 variabel adalah sistem pertidaksamaan yang terbentuk dari 2 atau lebih pertidaksamaan linear 2 variabel dengan variabel-variabel yang sama. Contohnya 4X dikurang 2Y lebih kecil atau sama dengan 5, kemudian 2X ditambah 5Y lebih besar atau sama dengan 1. Daerah atau grafik himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear 2 variabel adalah irisan dari masing-masing daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear yang membentuknya. Jadi irisan dari 2 ini. Kita ke contoh soal. Contoh soalnya di sini yaitu gambarlah grafik himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear 2 variabel
2x ditambah 5y lebih besar atau sama dengan 20. Kemudian 3x ditambah 2y lebih besar atau sama dengan 18. X lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. X dan y anggota bilangan real. Yang pertama, di situ adalah 2x ditambah 5y lebih besar sama dengan 20. Kita buat dulu garis 2x ditambah 5y sama dengan 20. Pertama, titik potong dengan sumbu x. Titik potong dengan sumbu x berarti y sama dengan 0. Sehingga 2x ditambah 5y sama dengan 20 berarti 2x ditambah 5 kali 0 sama dengan 20. Sehingga hasilnya 2x sama dengan 20 berarti x sama dengan 20 dibagi 2. Diperoleh x-nya sama dengan 10. Berarti titik potongnya adalah 10,0. Kemudian yang kedua, titik potong dengan sumbu y. Titik potong dengan sumbu y berarti x sama dengan 0. Sehingga 2x ditambah 5y sama dengan 20 berarti 2 dikali 0 ditambah 5y sama dengan 20 sehingga 5y sama dengan 20. Y sama dengan 20 dibagi 5. Diperoleh hasilnya adalah 4. Sehingga titik potongnya itu adalah 0,4. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah 3x ditambah 2y lebih besar sama dengan 18. Sehingga di sini kita cari garis 3x ditambah 2y sama dengan 18 berarti titik potong dengan sumbu x. Y sama dengan 0 berarti 3x ditambah 2y, y-nya diganti 0 sama dengan 18. Berarti 3x sama dengan 18. Sehingga x sama dengan 18 dibagi 3. Hasilnya adalah 6. Kemudian titik potong dengan sumbu y. Berarti x-nya sama dengan 0. Sehingga 3x berarti 3 dikali 0 ditambah 2y sama dengan 18. Sehingga 2y sama dengan 18. Diperoleh y sama dengan 18 dibagi 2. Hasilnya adalah 9. Jadi titik potong dengan sumbu x-nya itu adalah 6,0. Titik potong dengan sumbu y-nya itu adalah 0,9. Selanjutnya di sini tadi sudah kita temukan bahwa titik potongnya yang pertama itu adalah 10,0 dan 0,4. Kemudian jika dimasukkan titik uji 0,0 diperoleh hasilnya adalah 2 dikali 0, 0, 5 dikali 0, 0, 0 lebih besar dari atau sama dengan 20 itu salah. Sehingga titik uji yang pertama nilainya salah. Kemudian titik ujinya untuk yang 3x ditambah 2y. 0 lebih besar atau sama dengan 12, dia juga salah. Kemudian untuk yang x lebih besar atau sama dengan 0, titik ujinya 1,1. Dimasukkan ke sini 1, x-nya diganti dengan 1 lebih besar atau sama dengan 0. Nilainya benar, karena 1 benar lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian untuk yang y dipilih juga 1,1. Sehingga diperoleh 1 lebih besar atau sama dengan 0. Dia bernilai benar. Untuk
titik potongnya garis yang pertama 10,0 dan 0,4 di sini 10,0 dan 0,4. Garisnya dia seperti ini. Kemudian karena titik ujinya 0,0 salah, maka yang benar adalah yang di atas. Berarti yang diarsir adalah yang di atas. Kemudian yang garis kedua titik potongnya 6,0 dan 0,9. 6,0 dan 0,9. Garisnya seperti ini. Kemudian titik ujinya dia salah, berarti yang diarsir juga yang di atas garis. Ini yang diarsir. Selanjutnya, garis X lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 0. X sama dengan 0 itu kan ada di sini. Maka X yang lebih besar sama dengan 0 itu dia ke sebelah kanan, ke sini. Atau jika diarsir, ini garisnya, jika diarsir dia di sebelah sini. Yang diarsir adalah yang sebelah kanan karena X lebih besar dari 0 itu di sebelah kanan. Kemudian Y lebih besar atau sama dengan 0, dia di sebelah atas garis X. Karena Y kalau di bawah garis X dia negatif, berarti lebih kecil dari 0. Yang lebih besar dari 0 adalah yang di atas. Arsirannya seperti ini. Kemudian berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah irisan dari keempatnya. Irisannya itu adalah yang di sini. Kalian lihat di sini, jika kita yang diarsir adalah yang benar, ini kan susah menentukan himpunan penyelesaiannya karena yang diarsir terlalu banyak. Maka bisa kita balik. Yang kita arsir itu adalah daerah yang salah. Jadi garis yang pertama yang salah adalah yang ada 0,0. Berarti yang diarsir adalah yang di bawah. Tadi awalnya kan di atas, yang benar yang diarsir. Sekarang yang diarsir adalah yang salah, berarti yang di bawah. Sama juga dengan garis yang kedua. Tadi yang diarsir adalah yang benar, yaitu yang di atas. Nah, kita balik. Yang diarsir adalah yang salah, berarti dia yang di bawah. Sama juga untuk yang X lebih besar sama dengan 0. Harusnya yang diarsir adalah sebelah kanan sumbu Y, tapi kita balik. Jadi yang diarsir adalah yang salah, yaitu yang sebelah kiri sumbu Y. Tadi yang diarsirkan sebelah kanan seperti ini. Sekarang kita balik, yang diarsir adalah sebelah kiri. Kemudian yang Y lebih besar sama dengan 0. Awalnya yang kita arsir itu kan yang di sebelah atas sumbu X. Nah, kita ubah, yang diarsir adalah yang salah, berarti di bawah sumbu X. Sehingga kalian lihat di sini, daerah himpunan penyelesaiannya itu kan yang benar. Yang benar kan tadi yang tidak diarsir. Berarti himpunan penyelesaiannya ada di sini. Nah, ini latihan soalnya, silahkan kalian coba. Demikian materi kita untuk video kali ini. Jika masih ada yang belum dipahami atau kurang dimengerti, silahkan kalian tanyakan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.